Pada pasal 171, musannif mengatakan as-siyasatu hiya ri'ayatu syu'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan. Yang namanya politik itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah, pengaturan, pengurusan urusan umat, dakhiliyan wa kharijiyan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wa takunu min qibalid daulati wal ummah, dan adalah politik itu dilakukan oleh negara dan juga oleh umat. Fadaulatu hiya allati tubashiru hadhihi ri'ayah amaliyan. Negaralah yang melakukan secara langsung riayah ini, mengurus urusan ini secara langsung negara, sementara aktivitas politik umat, ya, wal ummatu hiya allati tuhasibu bihad daulah. Umat itulah yang dia melakukan muhasabah, mengontrol, melakukan evaluasi terhadap negara dalam melakukan upaya mengatur urusan-urusan umat. Apa alasan mengatakan politik ini begini? Ya, kita lihat di dalam hadis-hadis yang ada terkait aktivitas hakim, aktivitas penguasa, pemerintah, dan juga yang terdapat di dalam masalah muhasabah, kontrol atau koreksi, dan juga di dalam hadis-hadis tentang perhatian terhadap kemaslahatan kaum muslimin. Maka digali dari hadis-hadis tersebut muncullah definisi ini, bahwasanya dalam Islam yang namanya politik itu adalah bagaimana mengatur urusan umat dalam maupun luar negeri, ya. Di antara hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan dia amanah untuk memelihara rakyat, menjaga urusan rakyat. Falam yahudha binasihatin. Kemudian dia tidak menjaga, melaksanakan amanah tersebut, tidak memberinya nasihat, lam yata'ahad amroha wa yahfadha, ya, tidak menjaga dan memelihara urusan rakyat itu dengan baik. Illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini menunjukkan pemimpin itu tugasnya adalah mengatur, memelihara urusan rakyat dengan baik. Di dalam riwayat yang lain, masih di Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatam minal muslimin." Tidaklah ada seorang wali, pejabat, yang dia mengurusi urusan rakyat di antara kaum muslimin. Fayamutu wa huwa ghashul lahum, dan dia mati dalam kondisi ghash, ya, berlaku curang kepada rakyat. Di dalam syarahnya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, lam yakum fihim bil adli, dia tidak mengatur, memperlakukan rakyat dengan adil. Walam ya'khudhum bi syar'illahi azza wa jal, dia tidak mengambil hukum Allah azza wa jalla, tidak menghukumi rakyat, tidak mengatur urusan rakyat dengan syariat Allah azza wa jal, wa amrihi wa nahyihi, ya, dengan perintah dan larangan Allah. Mati dalam kondisi begitu, lakukan rakyat tidak adil, tidak melakukan apa yang Allah syariatkan, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan baginya surga. Kurang jelas apa lagi ini, bahwasanya siapapun jadi politikus atau pemimpin, tugasnya adalah memelihara urusan rakyat dengan syariat Allah Ta'ala. Makanya kata Syaqiq Al-Balkhi ketika menasihati khalifah, beliau katakan, kalau engkau tidak menghukumi dengan kitabullah di dalam wilayah kekuasaan engkau, maka kelak engkau adalah bahkan pemimpin ahli neraka. Juga di dalam sabda Rasulullah yang lain, ya, riwayat Imam Muslim, kalau yang ini Rasulullah bersabda, satakunu umara, akan ada para amir, fata'rifuna wa tunkirun, kalian akan mengetahuinya, yakni mengetahui penyimpangannya dan mengingkarinya. Faman arafa faqad bari'ah, barang siapa yang dia mengetahui kemungkaran itu, maka dia terlepas, tidak berdosa. Maknanya adalah dia menjadi, pengetahuannya itu menjadi jalan baginya untuk terlepas dari dosa dengan cara melakukan perubahan. Waman angkara salima,
Barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Walakin man radhiya wa taba', tetapi yang dia ridha dan mengikuti ya umara, para pemimpin yang durhaka itu, dia tidak akan terbebas dari dosa dan tidak akan selamat. Qalu, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja ya Rasulullah mereka itu? Maka Rasul katakan lama shollu, tidak ya, selama mereka masih sholat ya. Dalam penjelasan para ulama masih menegakkan kaidah-kaidah hukum Islam, kalau tidak mengubah itu. Juga sabda Rasulullah, man asbaha wa hammuhu ghairullah, barang siapa yang pagi hari dan himmahnya adalah selain Allah, falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada dari Allah sesuatu. Maksudnya Allah berlepas diri dari mereka, urusanmu ya. Wa man lam yahtamma lil muslimin falaisa minhum, siapa yang enggak punya perhatian kepada kaum muslimin maka mereka bukanlah bagian dari kaum muslimin itu, yakni tidak sempurna keislamannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis menunjukkan penguasa, pemimpin itu aktivitas politiknya secara langsung adalah mengatur urusan dengan hukum-hukum Islam, sementara rakyat ini aktivitas politiknya mengoreksi, meluruskan. Ada kekeliruan jangan disokong, apalagi dijilat, tapi harus diluruskan supaya negara ini tetap baik. Dari sini muncul pasal 171 ini. Tentang politik itu begitu mestinya. Ya, partai politik ya mestinya begini, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jarir bin Abdullah, beliau berkata, fa inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu, sungguhnya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan, ubayyi'uka 'alal Islam, aku membaiat engkau di atas Islam, yakni sumpah janji untuk apa? Dalam rangka Islam, menerapkan Islam, tunduk taat kepada aturan Islam. Fasyaratu alayya, kemudian Nabi memberikan syarat kepadaku, wan nushi likulli muslimin, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Negara itu bisa bagus kalau begitu, penguasanya menjalankan hukum syariat adil, rakyatnya bisa melakukan kontrol sosial, ada yang salah ditegur, maka itu akan senantiasa baik, insya Allah begitu. Dan politik begitu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasal kita loncati yang lain itu bisa dibaca sendiri. Kita fokus nanti ke tema yang kita bahas. Pasal 187. Problem politik itu apa? Al-qadhiyatus siyasiyah lil ummah. Problem politik atau persoalan politik bagi umat, hiya al-Islam, itu adalah Islam. Kita hidup ini untuk apa? Untuk taat pada Allah. Sehingga problem politik itu bagi umat itu ya Islam itu sendiri. Bagaimana taat ya. Dan kalau bicara lingkup negara itu adalah pertama di dalam apa? Fi quwwati syakhsiyati daulati, dalam hal kekuatan karakter negaranya. Negara yang kuat. Negara yang kuat untuk apa? Ya untuk Islam. Untuk Islam. Karena negara itu dalam rangka menjaga kemurnian Islam, penerapan Islam, keadilan. Kemudian wa ihsani tatbiqi ahkami. Yang kedua, yang tercermin di dalam bagusnya penerapan hukum-hukum Islam. Bagus. Karena yang namanya manusia ya bisa jadi ada penyimpangan, maka persoalan politiknya adalah bagaimana supaya penerapan hukum ini terjadi dengan sempurna, mendekati sempurna ya, manusia kan begitu. Waddabi ala hamli da'watihi ilal alam. Yang ketiga adalah ketekunan atau kegigihan di dalam mengemban dakwah ke seluruh dunia. Ini persoalan politik di sini. Coba kita bandingkan dengan sekarang yang menjadi problem politik apa, kan masalah perut kadang, masalah perut, masalah kekuasaan dan sebagainya. Kalau Islam enggak, ketika penerapan Islam itu terjadi dengan baik, maka urusan perut itu sebagai akibat saja. Itu efek
ya, berkahnya itu bukan tujuan. Tujuannya adalah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya apa? Sebetulnya tidak perlu dalil ya. Karena masalah politik ini ya masalah apa yang tadi dibahas di awal, masalah Islam itu sendiri. Dijelasin makna persoalan politik itu adalah al-amru alladzi yuwajihud daulah wal ummah. Perkara yang dihadapi negara dan rakyat dan umat. Problem politik itu kan problem perkara yang dihadapi negara dan umat. Wa yuhattimu 'alaihal qiyamu bima yatatallabuhu min riayati syu'un. Dan perkara itu ya wajib di atasnya untuk melakukan apa-apa yang dituntut oleh perkara itu dari riayatu syu'un, pengaturan umat. Ada persoalan yang persoalan itu mengharuskan untuk diselesaikan. Wa qad yakunu hadzal amr aman fayakunu huwa al-qadhiyah as-siyasiyah. Dan ada kalanya perkara ini sifatnya umum sehingga menjadi persoalan politik, dan ada kalanya khusus sehingga ini juga menjadi persoalan politik. Dan ada kalanya persoalan ini bagian dari suatu perkara sehingga itu menjadi satu masalah dari masalah-masalah qadhiyah siyasiyah ini. Contohnya di sini adalah apa yang dihadapi oleh umat Islam saat ini ya, yang mengharuskan mereka untuk mengatur urusan dengannya itu adalah i'adatul khilafah ilal wujud. Menjadikan khilafah itu kembali ada. Karena apa? Yang persoalan pokoknya kan menerapkan Islam. Sementara persoalan pokok ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sistem yang menerapkan Islam. Sehingga ini menjadi qadhiyah siyasiyah sebetulnya saat ini. Fayakunu hadza huwa al-qadhiyah siyasiyah. Ini menjadi problem politik umat saat ini. Nah, selainnya ya, wa ma'adaha min qadaya ka qadiyati Filastin wa qadiyati biladil Qafqas hiya masailun fi hadhil qadiyah. Persoalan Palestina, persoalan Kaukasus yang dulu ya, itu adalah problem-problem di dalam persoalan i'adatul khilafah ini. Karena persoalan ini muncul, maka problem-problem yang lain ikut muncul pula. Meskipun ya persoalan ini dihadapi oleh umat dan memerlukan penyelesaian. Akan tetapi persoalan kayak Palestina tadi ya juz'un min i'adatil khilafah. Ini bagian dari persoalan untuk pengembalian adanya khilafah Islam itu. Kita bisa saksikan apa lagi coba 75 tahun. Mau diselesaikan dengan cara apa? Negeri-negeri sebelahnya itu yang kekuatannya kalau kita hitung yang selain Arab saja itu sudah 5 kali lipat dari kekuatan entitas Zionis itu. Tapi 75 tahun tidak selesai. Tidak ada persatuan mereka itu. Masing-masing diikat oleh nasionalismenya masing-masing. Dan ini problem yang muncul ya sebagai akibat dari tercerai-berainya umat Islam. Dulu ada revolusi Arab, masing-masing ingin melepaskan diri dari kekhilafahan Turki Utsmani. Turki itu Turki, Arab. Begitu tercerai-berai, ya, orang-orang Yahudi, Kristen di Palestina aja ngeluh juga. Tidak bisa melindungi kami itu. Penguasa-penguasa Arab itu tidak berdaya. Tidak seperti sistem pemerintahan Islam dulu. Ya, karena apa? Kekuatannya lemah tadi. Nah, wahina taqumud daulatul islamiyah fa inna qadiyataha as-siyasiyah hiya tadbiqul Islam fid dakhil wa hamli da'watihi lil kharij. Ya, kalau sekarang itu adalah i'adatul khilafah, maka ketika khilafah tegak, qadiyah siyasiyahnya adalah penerapan Islam di dalam negeri dan mengemban dakwah ke luar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ditegaskan lagi persoalan politik itu adalah apa yang dihadapi negara dan umat. Dari persoalan-persoalan politik yang penting yang syariat mewajibkan untuk melakukan atau menyelesaikan perkara-perkara itu. Jadi ini dasarnya begitu. Dan ini kondisinya bisa berbeda tergantung dengan apa yang terjadi. Sehingga kita lihat misalnya pada masa sebelum tegak Islam di Madinah, persoalan atau qadhiyah siyasiyah yang dihadapi Rasul itu adalah bagaimana memunculkan, menampakkan Islam, izharul Islam. Ini persoalan
Sehingga bagaimana Islam muncul? Islam itu nampak jelas di masyarakat. Sehingga ketika didatangi oleh Abu Thalib, pasca Abu Thalib itu dilobi oleh orang-orang kafir Quraisy ya, agar menghentikan dakwah ponakan beliau ini. Maka Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, ya ibna akhi, wahai keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni, kaum engkau telah mendatangiku. Faqalu li kadza wa kadza, mereka ngomong begini-begini, lilladzi kanu qalu lahu, karena apa-apa yang engkau apa yang mereka katakan. Fa'abqi alayya wa ala nafsik, maka tetaplah atasku dan atas dirimu, yakni bersikaplah, perhatikan urusanku dan urusan engkau. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq, jangan engkau bebankan kepadaku perkara yang aku tidak sanggup memikulnya. Ini perkataan Abu Thalib. Ya. Maka Rasulullah menduga bahwasanya pamannya ini telah pikirannya sudah tidak bisa melindungi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata kepada pamannya, ya am, wallahi, wahai paman, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka itu meletakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, dan rembulan diletakkan di kiriku, ala an atruka hadzal amra, agar aku meninggalkan urusan ini, yakni dakwah ini, hatta yuzhirahullah au ahlika fih ma taraktuh, hingga Allah memenangkan urusan agama ini atau aku hancur bersamanya, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Jadi ini problem utama yang dihadapi Rasul, problem umat, yakni bagaimana memenangkan Islam. Kemudian setelah Rasulullah ya, pasca Fathu Makkah, ada Sulhul Hudaybiyah sebelumnya, maka problem utamanya bukan sekedar memenangkan Islam dari Quraisy, tetapi berubah menjadi idharul Islam ya, ala dini kulli, memenangkan, memunculkan Islam, meninggikan Islam di atas seluruh agama yang lain. Sehingga beliau kemudian mempersiapkan untuk berdakwah kepada pemeluk agama-agama yang lain di Romawi dan Persia. Karena inilah maka turun surah Al-Fath. Ya, di antara ayatnya berbunyi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinul haqq, agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkannya atas seluruh agama. Jadi problemnya begitu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pasal ke 187. Jadi persoalan politik itu adalah Islam itu bagaimana bisa diterapkan, ya, bagaimana umat itu bisa juga menjadikan Islam itu menang di tengah-tengah agama yang lain. Pasal 188 ya, kita bicara mihwar atau porosnya. Maka hamlud dakwah al-islamiyah huwa al-mihwarul ladzi taduru haulahu as-siyasatul kharijiyah. Dakwah Islam itu adalah poros sumbu yang politik luar negeri itu berputar pada sumbu ini. Jadi semua aktivitas, entah itu hubungan internasional atau semua aktivitas politik dalam dan luar negeri, porosnya adalah mengemban dakwah. Ya, mengemban dakwah. Wa ala asasihi tubna ala qatud daulati bi jami'id dual. Di atas asasnya lah dibangun hubungan negara dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau di bab awal itu aktivitas utama negara adalah mengemban dakwah. Di pasal ini politik luar negeri juga porosnya itu adalah dakwah. Sehingga hubungan di luar negara-negara lain itu bukan dalam rangka untung rugi, tapi dalam rangka agar umat itu mendapatkan rahmat Islam ini. Mereka merasakan kebaikan Islam, merasakan dakwah Islam. Karena itulah kemudian ini alasannya kita lewati. Di pasal 189 ya, hubungan negara ya, alaqatud daulah bi ghairiha minad duwalil qa'imah fil alam, hubungan negara dengan negara lain ya, yang ada di bumi ini, taqumu ala i'tibaratin arba'ah, berdiri di atas 4 pandangan. Yang pertama adalah ya, ad-duwalul qa'imah fil alamil islami ya, tu'tabaru ka'annaha qa'imah fi biladin wahidah. Negeri-negeri yang ada di dunia Islam
maka itu dianggap ya ada di dalam satu negara. Fala tadkhulu dhimnal alaqatil kharijiyah, maka ini tidak masuk di dalam politik kaitannya hubungan luar negeri, enggak. Dianggap itu di dalam negeri. Ya, jadi hubungan terhadap negeri-negeri kaum muslimin yaitu negeri satu negeri. Kemudian wajibu ayyu'mala li tauhidiha ya kulliha fi daulatin wahidah ya. Dan wajib untuk beraktivitas bagaimana itu semua bisa menyatu dalam satu negara. Fala yu'tabaru ra'ayaha ajanib ballahum al-haqqu ka'ayyi fardin min afradir ra'iyah, maka tidak dianggap rakyat-rakyat negeri-negeri kaum muslimin itu seperti orang asing, tapi mereka diperlakukan seperti individu-individu rakyat. Tapi ada syaratnya, in kana daruhum ya daro Islam, jika negara mereka adalah negara Islam meskipun tidak menyatu dengan khilafah, diperlakukan sama. Apa negara Islam itu? Pertama, mereka berhukum dengan Islam. Yang kedua, mereka tidak di bawah cengkraman ya, kekuasaan, keamanan negeri-negeri kaum kufar. Nah, adapun kalau negeri mereka, negara mereka itu adalah negara kufur, maka rakyatnya ya dianggap rakyat asing. Sehingga kalau mau masuk ya perlu paspor, perlu visa. Kalau enggak ya, kalau mereka negaranya memakai hukum Islam, keamanannya di bawah keamanan kaum muslimin, ya walaupun beda-beda itu tetap dianggap sebagai satu negara. Enggak perlu paspor, enggak perlu visa. Ini yang pertama ya, negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian yang kedua ada ad-duwalul lati bainana wa bainaha muahadat iktisadiyah. Negeri-negeri yang antara kita dengan mereka ada perjanjian-perjanjian ekonomi, muahadat tijariyah, perjanjian dagang, ya, atau bertetangga baik, atau perjanjian yang lain. Maka negeri-negeri seperti ini rakyatnya boleh masuk, ya. Nggak perlu ada jawazus safar, nggak perlu itu. Kalau memang perjanjiannya begitu. Ini termasuk negeri-negeri. Jadi tidak kemudian ketika khilafah ini semua diperangi, enggak. Ya ada negeri-negeri walaupun dia negeri kufur ya, dia bisa ada perjanjian ya. Nah, hubungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya itu dibatasi ya bi asya'a muayyanah, dengan sesuatu yang tertentu. Jadi tidak seluruhnya. Wa sifatin muayyanatin, dengan sifat tertentu, ala antakuna daruriyah, bahwasanya itu penting. Jadi kalau tidak penting tidak perlu. Wa mimma la yu'addi ila taqwiyatiha, dan yang tidak mengantarkan kepada kuatnya negara tersebut dari sisi peperangan ya, militer dan sebagainya. Jadi boleh hubungan itu. Kemudian yang ketiga, negeri-negeri yang tidak ada antara kita dan mereka itu perjanjian, tidak ada hubungan ya. Dan yang kedua, negeri-negeri penjajah, negeri yang tidak ada hubungan dan negeri penjajah. Seperti di sini disebut Inggris, Amerika, Prancis ya, negeri-negeri yang punya kerakusan untuk menguasai dunia Islam seperti Rusia pada saat kitab ini ditulis, sekarang mungkin masih sama. Itu semua dianggap sebagai dualan muharabatan hukman, negeri yang secara hukum itu negeri yang diperangi. Sehingga diambil apa? Semua bentuk kehati-hatian, sehingga tidak ada wala yasihu antan sya'ama'aha ayyata alaqat diplomasiyah. Tidak boleh ada hubungan diplomasi negeri terhadap negeri-negeri penjajah ini. Tetapi rakyat mereka ya, rakyat negeri-negeri ini yang tidak ada hubungan apapun ini boleh masuk ke negeri kaum muslimin, walakin bijawazi safarin wa bitaksyiratin khosoh, tetapi harus ada ya semacam paspor dan visa khusus likulli fardin wa likulli safarotin, setiap individu dan setiap safar mereka. Jadi negeri-negeri penjajah masih boleh penduduknya masuk dengan izin seperti ini. Kalau negeri-negeri yang ada perjanjian ya bebas keluar masuk sesuai dengan ya, syarat-syarat perjanjian, dengan catatan muamalah bil mithli ya. Kalau
penduduk kita masuk ke mereka di macam-macam urusannya, ya mereka masuk ke kita juga kita kasih urusan yang sama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat yang jadi fokus bahasan kita, ya. Ad-duwalu al-muharabah atau muharibah fi'lan ka Israil. Masalah negeri-negeri yang secara real itu memerangi kaum muslimin seperti Israel, ya. Yajibu an nattakhidha ma'aha halatal harbi asasan likafatit tasarrufat. Wajib kita itu mengambil kondisi perang, ya, menjadikan kondisinya ya kondisi perang sebagai dasar terhadap seluruh pengaturan hubungan luar negeri. Wa ta'amala ka'annana wa iha fi harbin fi'liyatin. Dan kita melakukan muamalah hubungan seolah-olah kita dengan mereka itu dalam kondisi perang real. Sawaun akanat bainana wa bainaha hudnah amla. Sama ada apakah antara kita dengan mereka ada gencatan senjata apa enggak. Tapi kondisinya ya dianggap kondisi perang. Wa yumna'u jami'u ra'ayaha min dukhulil bilad. Seluruh rakyat negeri seperti ini, Israel ini dilarang untuk masuk negeri khilafah. Batus ini enggak ada yang ini ya. Wa amal bandur rabi, ya, ini poin keempat. Ini di yang baru ini tidak ada. Yang keempat, ini dalilnya adalah memang dalil jihad, ya, dan perintah untuk memerangi orang-orang kufar. Dalil umumnya begitu. Sebagaimana di dalam hadis, ya, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Ini yakni di dalam medan perang, ya. Seranglah atau bunuhlah orang-orang kafir di sekitar kalian. Ini hadisnya ayat ini untuk di medan peperangan. Sekali lagi di medan peperangan. Kalau nggak di medan peperangan ya nggak cocok. Kafir dhimmi, ya, kafir orang-orang yang ada perjanjian atau kafir harbi yang tidak memerangi secara real, maka nggak bisa pakai ayat ini. Kemudian juga sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Atau nanti kalau ndak ini ndak mesti mereka masuk Islam, ndak, ya. Nanti ada jizyah, ya, mereka tunduk kepada hukum Islam, ndak dipaksa masuk Islam. Wa yustasna minhum al-muslimun liqaulir rasul, ya, dikecualikan dari mereka itu, yakni manusia itu orang-orang Islam, ya. Karena sabda Rasul, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka mengatakannya, yakni bersyahadat, maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Jadi ini ayat terkait memang kalau ketemu musuh, ya, ndak bisa kemudian lari, ndak, ya. Dan muamalah dasar terhadap musuh yang memerangi kaum muslimin tidak boleh mundur. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, ya, wa may yuwallihim yawma idzin tuburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah. Barang siapa yang mundur pada waktu itu, yakni perang, lari dia, kecuali kalau berbelok untuk siasat atau menggabungkan diri dengan pasukan lain, mundur untuk menyerang kembali. Lari itu, ya, faqad ba'a bighadabin minallah. Orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahum jahannam, di sambungan ayat, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Ini jadi ayat yang menegaskan bahwasanya terhadap orang yang menyerang kaum muslimin tidak ada hubungan diplomatik. Wong kita mundurnya tidak boleh. Kalau mau gencatan senjata boleh, ya, seperti perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada syarat-syaratnya. Termasuk juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Beliau kemudian merinci satu-satu sampai kepada, ya, watawalli yaumaz zahfi. Maknanya adalah lari pada saat berperang. Dan ini semua menunjukkan, ya, dalil-dalil tentang peperangan, sehingga negeri yang memerangi kaum muslimin masuk dalam kategori ini, mesti kondisinya kondisi perang. Terus mungkin muncul, ya, kita ini kan lemah, ini di luar pembahasan kitab ini.
Ini saya dapati di beberapa orang begitu. Israel itu kita ndak usahlah kita itu berperang, sayang nyawa itu. Kita ini kan lemah. Ini orang ndak sadar dengan kekuatan, padahal dirinya ini kuat mestinya. Umat ini kuat. Yang lemah itu adalah lemah ini semangatnya yang lemah. Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, Amirul Mukminin, itu pada masa beliau itu sudah muncul, mungkin beliau lihat ada sisi-sisi yang lemah begitu. Kata beliau, ashku ilallah jaladal khain wa ajazat thiqah. Aku mengeluh, mengadukan kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang khianat itu kok kuat ya, sabar. Sementara orang-orang yang thiqah, yang mestinya kuat, itu kok malah lemah, yang terpercaya lemah. Sementara generasi sahabat dulu ya, termasuk sebetulnya masa Umar ini masih banyak ya yang kuat, masih banyak. Cuma ada mungkin yang disinggung oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kalau kita lihat praktis sejak Rasulullah diutus, itu kaum muslimin itu senantiasa jadi kelompok yang minoritas dalam berbagai peperangan. Perang Badar itu 300-an melawan 1000. Perang Uhud itu sekitar 700-an melawan 3000. Nah ini perang Mu'tah ini yang sangat dahsyat. Kaum muslimin 3000 melawan musuh 200.000. Menurut Ibnu Ishaq ya, menurut Al-Waqidi musuhnya 100.000. 3000 yang menghadapi dari kaum muslimin. Maka Sayyidina Abdullah bin Rawahah ketika melihat itu musuh banyak, beliau katakan, ya kaum, wallahi innal lati takrahun lallati kharajtum tatlubun asyahadah. Demi Allah, apa yang kalian tidak senangi itu betul-betul yang kalian cari, yakni apa? Asyahadah, mati syahid. Wa man nuqatilun nasa bi'adatin wala quwwatin wala kasrah. Kita ini tidak berperang dengan orang dikarenakan jumlah, tidak dikarenakan kekuatan, dan juga tidak dikarenakan banyak-banyakan. Bukan karena banyak kita kemudian kita berani, ndak. Bukan karena kita kuat, betul, ndak begitu. Manuqatiluhum illa bihadzal din. Kita tidaklah memerangi mereka kecuali dengan agama ini. Allazi akramanallahu bih, yang Allah telah memuliakan kita dengan agama ini. Fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain. Maka berangkatlah ya. Majulah, sesungguhnya satu dari dua kebaikan yang kita peroleh itu imma zuhurun wa imma syahadah. Ada kalanya menang atau kita mati syahid. Ini Abdullah bin Rawahah, pasukan kaum muslimin tidak berhitung wah ini Romawi Persia waktu itu yang negara adidayanya, ndak. Mereka bahkan mencari syahadah. Ini pula yang kita lihat di dalam tarikhnya Imam At-Tabari ya, juga di dalam Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu an itu ketika menghadapi Persia, imperium besar, negara adidaya waktu itu. Beliau tulis ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Khalid bin Walid ila marazibati Farish, dari Khalid bin Walid kepada tiran Persia, tirani Persia. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian semua akan selamat. Ini sebagaimana juga suratnya Rasulullah kepada Heraklius, kepada Muqawqis dan seterusnya. Aslim taslam, itu ditujukan kepada satu orang rajanya. Kalau ini ditujukan kepada orang-orang Persia. Masuk Islamlah kalian akan selamat. Lah kan tidak boleh memaksa agama. Ya memang tidak boleh memaksa untuk masuk Islam, tidak boleh. Tapi menawarkan kan boleh. Yani masuk Islam lah, engkau akan selamat. Kalau tidak mau, wa illa fa'taqidu minni az-zimmah. Kalau tidak mau, ikrarkanlah zimmah. Yakni jadi ahlu zimmahnya kaum muslimin. Wa adul jizyah, dan keluarkan jizyah. Wa illa, kalau tidak mau engkau, faqad ji'tukum biqaumin, sesungguhnya aku akan datang dengan membawa satu kaum yuhibbunal maut, yang kaum ini mencintai kematian, kama tuhibbuna syurbal khamr, sebagaimana kalian itu menyukai khamr, kalian itu senang bener mabuk
kaum pasukan yang akan kubawa ini senang bener mati. Pasukan berani mati, bukan senang mati kemudian tidak siap-siap, enggak. Ini yang kemudian menjadikan apa? Kaum muslimin itu menangan itu di situ. Di sana-sana menang sedikit. Ini siapa yang dihadapi oleh Khalid? Pasukan itu sekitar 2 jutaan itu di negeri Persia. 2 juta di negeri di kandang mereka. Beliau cuma membawa 30 atau 40 ribu pasukan. Perang Yarmuk juga begitu. Musuh bisa 3 kali 4 kali lipat. Tapi mereka ya walaupun sedikit, persenjataan musuh lebih canggih, itu bukan jadi alasan mereka untuk mundur, bukan. Kalau mundur tidak bisa menang, nggak bisa Islam itu sampai ke sini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga rahasia kemenangan orang-orang terdahulu, Bani Israel, Bani Israel yang umatnya Nabi Musa. Ketika mereka pengecut, Allah jadikan kekalahan. Walaupun di situ ada Nabi Musa dan Harun, tapi Allah bikin mereka tidak berhasil masuk ke tanah yang disuruh mereka masuk itu. Tapi kemudian ketika mereka punya keberanian, mereka taat kepada ajaran agama, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ya. Ini di dalam Sunan Al-Kubra. Jadi kata Nabi yang membawa pasukannya itu, dia katakan la yatsba'uni rajulun banadaron lam yaskunha. Jangan ikut kepada pasukanku ini. Satu lelaki yang membangun rumah dan belum menempati. Au tazawwaja imra'atan lam yadkhul biha. Atau yang barusan menikah dan belum dukhul. Au lahu hajatun fir ruju'. Atau dia punya hajat untuk kembali, ingin pulang, maka ndak usah ikut. Ini artinya apa? Orang-orang yang menang itu punya tipikal begitu. Dan Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang memang secara full memberikan hidupnya untuk agama ini. Nah, ndak tanggung-tanggung ini yang ketika pertemuan pasukannya ini Yusha bin Nun ini dengan musuh saat matahari mau terbenam. Kalau zaman dahulu terbenam itu tidak bisa perang, ya. Salah sasaran gelap. Kalau sekarang bom-bomannya malah malam hari. Maka apa kata Yusha di sini? Ini matahari mau terbenam pas ketemu musuh. Maka kata Yusha adalah innaha ma'muratun wa inni ma'murun hatta yuqda baini wa bainahum. Matahari itu diperintah Allah dan kita juga diperintah Allah Ta'ala. Hingga kita selesaikan urusan kita dengan musuh. Sudah, ketemu musuh, tidak peduli ini matahari tenggelam apa enggak. Ya. Maka Rasul kemudian mengatakan fahabasahallahu ta'ala alaihi fafataha alaihi fagharimul ghanaim. Ya. Maka Allah menahan matahari itu sehingga menang ya pasukannya Yusha ini dan mereka memperoleh ghanimah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi problem ya termasuk tadi problem politik dan sebagainya itu banyak, kalau tidak menjadi bagian yang terbesar itu adalah memang kekuatan ruhiyah, keberanian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.